Pak Robi pagi. Pagi. Kita sarapan dulu. Oke, kita sarapan dulu. Siapa nama anjingnya? Mimi. Mimi cantik. Galak dia. Mandi dia, bagus sekali mandi. Halo Sobat Mancing Mania, kembali lagi bersama saya Robi Nugraha. Ya, kali ini saya berada di kediamannya Pak Hamyanto di Jakarta. Nah, ini tadi setelah sarapan pagi saya ngeliat, wow, ini ada GoPro baru ini. Ternyata GoPro-nya punya Bro Denny. Ya, sekalian saya tes, ternyata kameranya bagus banget ya. Waduh, keren. Oh iya. Nah, di pagi ini sekarang Jakarta lagi hujan, lumayan hujannya deras-deras banget nih dari tadi. Nah, terus tadi setelah selesai sarapan, Bro Denny tadi langsung masuk ke kamar, katanya mau ngelanjutin prepare buat trip ke Ujung Kulon nanti. Nah, coba kita lihat yuk, dia lagi ngapain di kamar. Oke. Asik nih, tak kudeta ini kameranya ini. Halo, wah, lagi ngapain nih? Ini ada buku bagus tentang mancing, jadi keren isinya. Oke, Fishing Bible, everything you need to know about fishing. Jadi kalau mau mancing di Australia, baca-baca ini lengkap sekali. Lengkap ya, Iya. segala model ikan, segala model teknik. Teknik, informasi, support sampai kapal, kapten dan lain sebagainya. Iya, tadi habis setelah selesai sarapan kok langsung balik, berarti masih prepare ya di Ya, sini? jadi prepare untuk tanggal 2 dan 4 kita gaskan. Siap. Wah, ini yang rencana nanti kita pakai nih. Tuh dia. Nah, ini dia alat-alatnya nih. Ini sudah semua ya nih. Dipasangin PE. Oh, ada berapa yang belum? Ada beberapa yang Makaira belum. sudah ya. Makaira sudah. Makaira udah, terus beberapa punya saya sudah, tinggal punyanya Pak Ham, ini belum ada PE-nya, nanti mau Ini yang pen battle ya. Iya, pentok. Pentok ya. Iya. Sorry, saya kurang tahu ya. Taunya Daiwa aja. Jadi sering-sering salah sebut. Mohon maaf. Di sini reel mahal-mahal digeletain gitu. Iya. Nah, ini kebetulan ini kan sudah berderet nih reel-reelnya ya. Cuma yang saya lihat di sini kan rata-rata sudah pernah dibongkar ya. Oke. Coba saya pengen lihat live secara langsung nih. Gimana kalau kita lihat secara langsung? Bagaimana sih sebenarnya sih kalau Bro Denny ini bongkar-bongkar reel gitu. Iya. Oke. Ayo pilih yang mana nih? Pilih yang mana? Sepertinya rata-rata udah pernah. Nah, ini belum. Ini JM yang limited ini. Ada tulisan Pony Liu-nya. Pony Liu. Ya, ini underhead. Tapi saya ngeri bongkar reel yang terlalu mahal gini. Saya ambil ini aja deh. Oh, Ultegra ya? Ya, ada. Ini reel terbaru dari Shimano. Oke, iya. langsung saja. Langsung saja yuk, langsung. Kita bongkar. Oke guys, sekarang sudah siap semua. Nah, ayo. Oke, jadi ini Ultegra. Jadi ini yang terbaru juga, barengan dia keluarnya dengan Twin Power 2021, ada Ultegra juga 2021. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapat, Ultegra ini sangat mirip sekali dengan Stradic. Oh, Stradic ya? Ya, Stradic. Jadi kalau di high end-nya ada Twin Power, jadi kalau belum bisa menjangkau Stella bisa Twin Power. Nah, di kelas menengahnya juga ada. Kalau belum bisa beli Stradic, maka Ultegra ini bisa, dan ini harganya lebih murah daripada Stradic. Iya.
Kalau untuk harga sendiri kira-kira berapa ya? Ini saya belum cek pasti, coba nanti saya akan cek searching untuk harga range intervalnya, saya juga nggak hafal harganya. Oke, langsung kayaknya kita coba cek aja. Cek aja ya. Oke, dalamnya. Oke. Siap. Jadi dimulai dari handle dulu. Pak Robi pernah bongkar reel? Bongkar cuma buat nyuci-nyuci aja. Bongkar mesinnya belum pernah ya? belum. Oke. Belum berani nanti bongkar yes pasang no Ya, saya. jadi kalau nyervis ataupun bongkar reel, pada dasarnya kita harus bagi Pak Robi jadi 4 grup. Oke. Jadi basicnya seperti ini. Kita harus bongkar per grup. Jadi kalau mau nyervis kita nggak boleh bongkarnya itu secara acak-acakan. Jadi ini hal ini ataupun trik ini bisa diterapkan bagi teman-teman yang mau belajar bongkar reel. Kayak penempatan posisi Iya, baut. benar. Nah, saya paling sering tuh. Jadi kalau saya bongkar bautnya saya taruh. Habis itu bingung ini baut yang mana ya? Nah, Jadi pada dasarnya dia seperti ini. Oke. Ada Oke, per bisa. grouping, ini juga grouping. Jadi secara umum gini dia. Ada handle, spool, rotor, dan body. Nah, sekarang kalau untuk keperluan review, biasanya saya akan ambil satu-satu. Nah, ini dari handle. Dari handle-nya dulu ya. Oke. Untuk di Ultegra dia masih pakai engsel seperti ini. Beberapa banyak yang mengatakan bahwa yang tanpa engsel itu lebih istilahnya mengurangi space daripada cranking untuk handle-nya. Oh, dia ada yang ini Kalau juga? yang Stradic dia langsung dia baru jadi satu. Oh, yang Stradic ya. Oke, jadi satu. Nah, biasanya kalau yang ada engselnya karena dia sering gini-gini buntur-bunturan, nanti ada lecet di sini. Oh. Kadang-kadang termakan iya, gitu ya. kadang-kadang bautnya kendor di sini. Bahkan yang terbaru Twin Power juga masih engsel seperti ini. Stella juga ya. Iya, benar. Jadi masih benar. engsel sampai sekarang masih belum ada perubahan. Kalau di Daiwa sudah sejak dulu memang dia Udah langsung paten. habis, ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau skrunya ini kendor, bahaya dia, bisa rusak. Seperti itu. Baik, ini baik. untuk pegangannya pakai Eva ya. Pakai Eva ya. Oke. Oke, langsung ke bagian spool saja dulu. Masuk ke spool ya. Spool. Kita cek drag washernya. Jadi di sini biasanya ada klip, Ya. namanya stop pulling out atau klip lah, klip untuk pengaman. Untuk pengaman biar nggak lari dia dragnya. Terus ada key washer. Key washer ya. Nah, kemudian drag washer, dia selalu penempatannya berselang-seling dia. Jadi- Oh, dia harus Ya, jadi nanti masangnya juga begitu ya ya. harus berurutan. Model kayak saya main tempel ini yang bahaya. Main tempel. Oke. Oke. Nah, untuk Ultegra ini dia sudah menggunakan yang namanya Carbontex drag washer. Carbontex Ya. Apa yang terjadi kalau seandainya nih kayak model saya ya, pas untuk memasang kembali yang drag washernya ini saya kebalik-balik gitu. Kalau kebalik misalnya posisinya tidak masalah selama dia masih selang-seling, artinya Carbontex, key washer, Carbontex, key washer. Tapi kalau yang bermasalah adalah begini, Carbontex nanti Pak Robi tumpuk key washer dan key washer. Nah, ini yang nggak boleh. Itu kayak udah nggak ada gini. Iya, nanti nggak ada pengeriman, bahkan antara plat ini bergesekan dengan plat langsung aus dia, gitu. Dan biasanya di setiap drag washer tuh ada key washer yang ada kayak ada kupingnya kayak gini. Oke. Jadi ini tempatnya biasanya di tengah-tengah. Nah, nanti kalau ini ketukar posisi ditempatkan ke paling bawah atau paling atas, nanti kekuatan drag washernya bisa beda lagi dia. Gitu. Karena kalau ini kan berputar ya. Ya. Berputar, kemudian kalau ini dia diam, menahan dia. Oke. Ya, seperti itu. Jadi
Nukar-nukar posisi boleh, yang penting tumpukannya harus tetap selang-seling, tapi sebisa mungkin ya jangan ditukar-tukar. Iya. Bagaimana posisinya seperti itu harus dikembalikan, karena biasanya yang paling bawah itu tingkat lebarnya beda. Oke, itu dari bagian spool. Terus desain spoolnya juga keren ya Pak Robi, mantap. Klikernya seperti ini. Oke. Jadi di sini juga ada namanya V-shape spool, karena ini dia XG. Nah, benar dia XG. Jadi dia desainnya seperti ini. Kalau untuk casting dia lontaran, ya lurnya jadi lebih enak, lebih jauh seperti itu. Menggunakan talinya dia lebih. Sekarang Daiwa kan semua seperti ini ya. Yang terbaru. Oke, selanjutnya kita Bongkar bagian rotor. Jadi di bagian rotor itu ada line roller. Kita cek line rollernya. Di sini menggunakan bearing untuk rollernya. Dan yang bagus, ini dia terpisah dengan bearingnya Pak Robi. Jadi ada dua, ada satu bearing dan satu bushing. Dan yang paling enak, ini dia bisa dilepas. Kalau yang Stradic, yang keluaran yang sebelumnya yang FK itu jadi satu. Jadi kalau misalnya ini karatan, belinya harus satu set. Nah, kalau ini bisa beli bearingnya saja. Jadi ada keuntungannya lah Ultegra ini. Oke, line roller nggak masalah. Ini ada satu bushing, ini bisa diganti dengan bearing. Kalau misalnya dapat dengan bearing yang ukuran sama, ini bisa diganti. Ya kalau boleh ya, kalau misalnya mau upgrade boleh. Oke, selanjutnya berarti harus ditata. Oh, ini punya gitu. Kadang-kadang kalau saya nyervis terlihat berantakan, sebenarnya itu nggak berantakan ya, tetap per kelompok dia, tetap per grup. Jadi kelihatannya sedikit acak-acakan, padahal sebenarnya nggak boleh kalau dalam servis. Nggak boleh ada. Kalau saya ngelihatnya ini ingat nggak ini bautnya baut yang mana? Ya, benar. Apalagi kalau di Daiwa kan kuncinya agak aneh-aneh itu. Kan? Itu lebih spesial lagi. Apalagi Daiwa-Daiwa terbaru rata-rata rumit sekali. Jadi jangan coba-coba deh. Mau nyoba-nyoba bongkar. Belum lagi maksilnya segala macam. Ya, benar kalau Daiwa. Oke, ini bail armnya. Aduh, yang kecil-kecil begini nih. Yang ada pir kecil-kecil. Makanya perlu pinset biasanya. Bail arm, terus cover ya? Ya, cover. Udah mulai ngerti bagian-bagian drill. Ya. Kita buka cover rotornya untuk cek bahan daripada rotornya. Untuk bail arm saya rasa sama seperti Stradic punya, nggak ada perbedaan. Berarti penentuan harga, ya kan sering kan kalau rekan-rekan kita kan pasti juga bilang gitu, wah kalau ada harga pasti ada kualitas kan begitu. Banyakan kan pasti ada yang di-upgrade gitu. Jadi lebih terlihat itu mungkin dari bahan sama dari bearing ya, yang paling sering dibicarakan kan itu ya, bearing gitu. Sebenarnya kalau ada harga, ada kualitas itu saya setuju sekali. Cuman terkadang kan di balik harga mahal, kadang-kadang kita harus melihat dari berbagai sisi apakah sesuai dengan harga mahalnya, dengan komponen di dalamnya seperti itu. Kalau udah beli real mahal, biasanya sudah 98% itu udah barang bagus. Bener. Apalagi high end kan? Ya, apalagi high end, udah jangan ditanya lagi. Udah. Nanti ada yang tanya, Om Denny, Saltiga bagus nggak? Ya, susah saya jawab. Saltiga jelas bagus. Ini
Dia menggunakan komponen grafit. Oke, jadi lumayan kaku sih, tapi kalau dibandingkan dengan karbon, ini masih ada gininya dia, masih ada lemes-lemesnya. Oh. Nah, ini saya bertanya juga perbedaan grafit, karbon. Ya kalau karbon kan otomatis dia lebih kuat dan dia lebih ringan kan gitu. Nah, bagaimana dengan grafit? Apakah grafit itu dia ringannya sama tapi beda kekuatan? Tergantung grafitnya juga Pak Robi. Jadi selama saya bongkar reel, grafitnya reel murah sama grafitnya reel mahal itu beda. Beda. Jadi kalau grafitnya ini udah beda lagi dia. Kalau misalnya punyanya reel murah yang harga 500 ribuan, saya pencet ini gampang sekali dia nekuk. Ini harus saya pencet kenceng sekali baru dia nekuk. Kemudian ringannya pun beda. Anggaplah ini Ultegra 5000, terus nanti saya ambil grafitnya, saya langsung saja sebut mereknya, punyanya Kenzi misalnya, atau punyanya Daido, itu udah beda lagi, berat dia punyanya yang murah-murah. Punyanya Daido grafitnya lebih berat daripada Ultegra. Jadi ya kembali lagi ke bahasa, ada harga, ada kualitas, seperti itu dia. Cuman kapasitas saya di sini, saya tidak tahu ini grafit aslinya tuh grafit apa. Gitu. Jadi saya hanya menyebutnya secara umum, yaitu grafit, karbon, dan metal. Nah, di dalam grafit tersebut nanti ada dia macam-macam kelasnya, campurannya. Karbon juga seperti itu, ada karbon Zion, ada karbon seperti itu. Metal pun demikian. Ada aluminium alloy, ada dural, ada macam-macam, ada diecast macam. Jadi seperti itu. Jadi di kebanyakan review saya nyebutnya hanya sebagai bahan yang umum. Kalau udah kelenting gitu ya udah metal. Kalau mau cari tahu itu metalnya lebih detail apa, ya jangan tanya saya. Tanya pabriknya. Iya, betul. Oke. Karena seperti itu. Jadi saya nggak tahu pasti. Bahkan pabrik pun dia nggak akan mendeskripsikan secara detail karbonnya karbon apa. Pasti akan diglobalin aja. Kalau gear misalnya bahannya ya duralumin atau brass atau apa seperti itu. Nggak mungkin duraluminnya komponen kimianya ini ya seperti itu. Nah, seperti itu. Gitu. Makanya kalau ada yang protes salah nyebut ya maklumin aja, karena saya juga nggak terlalu mendalami bahan utama. Oke. Dari rotor ini sudah nggak ada masalah lah. Apalagi yang perlu di kalaupun mau upgrade mungkin boleh ini. Nah, sering nggak kalau sama ya pemula ya istilahnya kita mau belajar bongkar tuh kan, saya kan kelihat ininya loh, apa rotor ini kan kecil-kecil ini bahannya nih. Ini hilang satu habis semua ini ya. Iya, jadi di dalam komponen reel itu nggak boleh ada yang tertukar posisi, hilang atau lupa pasang dan lain sebagainya. Karena hilang satu aja, nah seperti ini bell spring guide misalnya. Terdiri dari 3 komponen, ada spring, ada holder, tuh kecil itu loh. ada guide. Nah, hilang holder aja, udah ini nggak bisa buka tutup dia. Nggak bisa buka tutup. Bisa. Makanya kalau saya nyervis disuruh cepet-cepet tuh kebanyakan nggak bisa saya, nggak tenang nyervis. Iya, butuh fokus. Iya, fokus, ketelitian, sabar, kemudian kita enjoy, kita istilahnya fresh, otak kita nggak banyak beban, nggak banyak benar. Sama kayak ini kan clicker, ini clicker hilang ini aja, kliknya nggak akan bunyi dia. Iya, pada saat buka nggak bunyi, kan bunyi cetik ya seperti itu. Sama juga ini kelihatannya sepele, clicker seperti ini hilang pirnya aja. Ini misalnya dibuka tag, ini pirnya ketinggalan. Ya udah klikernya nggak bunyi juga. Makanya hati-hati kalau mau bongkar reel, terutama reel mahal sekelas Altiga, Stella, itu harus ekstra. Benar gitu. Ya. Saya pernah itu sama Bro Denny juga tuh beli bautnya Altiga itu kan. Beli bautnya doang, aduh udah harga nggak karuan, nunggu lagi kan. Nunggu lama. Aduh. Belinya di luar negeri. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke bagian body. Saya akan buka anti reverse. Anti reverse tuh yang menahan supaya nggak putar balik ke belakang. Oke, saya akan buka dulu
Ini ada sealnya. Ada seal, kemudian ini ada namanya exil. Jadi ini istilahnya kayak daun talas dia Pak Robi. Nah ini kalau ditetesin air, dia airnya langsung istilahnya nggak diam di sini, langsung luruh, dia nggak ngumpul di sini. Nah jadi seperti ini. Istilah exil itu kan Iya. jadi Berbentuk nama X sih. performance dari Shimano ya. Benar, exil. Iya. Jadi kayak gini, kayak daun talas dia. Dan dari Teknologinya Shimano. ya dari bentuknya ini mirip dengan Stradic FL. Jadi kalau Pak Robi cek di review saya, Stradic FL dia seperti ini. Jadi one way-nya Ultegra yang terbaru 2021 ini benar-benar sama. Dan ini juga harus super ekstra hati-hati. Ini beda dengan one way-nya yang Stradic lama. Jadi bisa dibuka dicabut. Kalau ini cabutnya harus hati-hati. Jadi nyabutnya harus gini, harus dibalikin. Kalau dicabut gini, diambil rontok ke bawah. Oke. Wow. Stradic FL Ultegra, hati-hati. Ya. Bisa dilihat. Nah, dia bukanya harus gini, posisi begini. Bila perlu, pasang penutupnya, supaya busingnya nggak jatuh. Karena ini, coba kameranya boleh dideketin. Nah, ini nggak dibaut Pak Robi. Jadi kalau tutup ini jatuh, komponen yang di dalamnya akan jatuh juga. Ini saya kasih intip dalamnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau posisinya nggak dibalik pada saat buka, dicabut gini, ini jatuh semua udah. Dan itu perlu waktu lama lagi buat masang. Masang lagi Perlu waktu lagi, makanya harus hati-hati. Dan tutorialnya juga udah ada, saya sudah ada bikinkan khusus yang model one way seperti ini. Oke, jadi saya Ini di brand-brandnya Shimano saja yang seperti ini, apa di Daiwa juga ada atau di sama rumitnya. Kalau Daiwa tuh berbentuk plat dia, jadi nggak pakai pir, kayak plat di roda kendaraan truk tuh. Iya. Platnya seperti itu dia. Jadi bukan pir yang dipakai, punyanya one way-nya Saltiga, saya pernah bongkar sekali. Semua one way pasti begini ya. Tipikalnya seperti ini ya. seperti ini ya. Dia di satu arah putaran, kemudian ada juga one way yang dua arah, dan biasanya ada settingannya kalau yang dua arah. Jadi makanya disebut dengan anti reverse, jadi supaya tidak berputar ke belakang di arah. Nah, ini Itu semakin bagian. mengurungkan niat saya untuk membongkar rel saya sendiri. Oke, sekarang bagian bodi. Ya, bagian body. Oke, kita buka dulu bodyguardnya bagian belakang. Kemudian kita buka dulu bautnya. Saya ngeliatin aja nih udah pusing. Ini aja udah lupa saya ini bautnya yang mana ini. Kalau saya memang udah dari sejak lama. Udah benar-benar terbiasa ya dengan ini ya. Udah sejak lama, terus mungkin anugerah dari Tuhan juga Pak Robi. Jadi bongkar meskipun reelnya nggak pernah saya bongkar. Jadi sebelum bongkar saya cek skematik diagram, saya bongkar sekali, saya langsung ingat. Mungkin sudah dikasih. Ya. Orang bisa banyak, iya. tapi ahli khusus, nah, itu belajar lagi. Sama sudah dapat anugerah dari Tuhan untuk daya ingat yang mungkin lebih. Nah, seperti ini. Ini gearnya. Itu gearnya. Ya.
Nah, ini yang seperti yang sering saya sampaikan pada sebuah review bahwa reel baru grease-nya ya segini. Sangat sedikit sekali. Jadi boleh kalau mau ditambahin boleh. Kenapa kalau reel baru itu? Sebenarnya sedikit ini adalah versi saya Pak Robi. Kalau dari sisi mekanisme gesek kan segini aja udah cukup sebenarnya. Di sini sudah ada lapisan film grease-nya. Oke. Gitu. Jadi ini bukan kekurangan grease, bukan. Cuma kadang-kadang kan kurang puas gitu. Iya. Kurang puas, jadi kita boleh tambahi sedikit. Kalau dari sisi mekanisme gesekan segini sudah cukup. Dia sudah bisa melindungi gesekan antara gear dengan pinion gearnya ini. Gitu. Nah, ini kan ada lapisan grease, ada lapisan film grease-nya. Betul. Kadang-kadang orang yang nggak istilahnya nggak puas dengan grease sedikit dikasih banyak, justru malah mengganggu over grease malah mengganggu putaran grease-nya, putaran rotasi gearnya. Seperti itu dia. Oke, saya akan buka yang ini dulu. Ini di sini ada bearing. Kita lihat apakah ada seal-nya. Oh, dia polosan, nggak ada seal-nya. Nggak ada seal ya? Ya, kalau kelas twin power Stella tuh ada karetnya dulu. Karet, ada plat, baru ada bearingnya. Ultegra. Ya, Ultegra. Ini pakai laut. Iya, ini SW bisa. Nah, saya minta bantuan Pak Robi nih nyari harga Stradic. Harga Stradic. Ultegra. Ultegra. Jadi, oh ya kan dia masuk di angka 2 juta. Nah, 500 ya. Antara, oke. Ya kurang lebih seginilah kalau mau beli. Jadi ini yang terbaru harganya sama seperti Stradic lah. Oke, terima kasih bantuannya. Siap. Oke, kalau dari budget saya rasa ya masuk lah dengan teknologinya. Jadi ini sudah Stradic FL punya, gitu. Jadi kalau yang sekarang kan yang Stradic yang paling populer kan yang FL yang terbaru, halus putarannya, kemudian sistem seal-nya, kemudian bahannya. Jadi kalau pingin opsional lain atau pilihan lain ya bisa pakai Ultegra ini. Ini bisa dibilang kopiannya Stradic FL ya. Cuman beda dikit lah, paling ini dia ada engselnya, terus ini ada satu busingnya ya. Jadi beda-bedanya di sana. Kalau di FL misalnya dia bisa aja 2 bearing, keduanya bearing seperti itu. Nah, terus masalah pengupgradean. Nah, kadang-kadang iya. Upgrade Traquasar gitu, ya kan? Sebenarnya dari pabrikan itu sudah standar dan sudah dites uji coba. Nah, sekarang kalau mau di-upgrade misalnya yang dulunya ini velg diganti carbon tex dengan tujuannya menambah drag. Nah, sekarang kita harus tahu resikonya juga. Jadi kalau mau reel drag besar ya jangan beli reel gini gitu. Kalau Anda beli reel gini terus maunya di drag besar dengan ganti-ganti ya nanti resiko akan... Saya sih logika berpikir resiko nanti akan ke rotor dia. Ya, iya, rotor pasti. Sama yang ini bail arm. Ya, bail arm, bail assembly semua iya. kena dia. Semua kena. Jadi seperti ini. Nah, ditambah lagi misalnya ini. Biasanya di sini yang sering diupgrade Pak Robi. Ini di worm shaft ini kan busing nih diganti sama bearing. Nah, sekarang gantinya pakai bearing apa dulu? Nanti dibeliin bearing murah, misalnya bearing 30 ribuan. Ini kena air sekali langsung karatan. Kalau udah karatan dia kena semuanya bisa. Nah, jadi tujuan dari upgrade itu nggak sesuai dengan hasil yang kita harapkan gitu. Kalau mau upgrade ganti aja pakai bearingnya Stella. Gitu. Bayangkan 1 2 terus mana lagi yang ada bearing, yang ada busing 2 terus biasanya sih di clicker di sini nggak ada bearing. Kalau Stradic ada bearingnya. Oke, anggaplah 2. Anggap 2 harganya 370.
370 kali 2 udah 700. 740. Ya 740, 2 bearing udah 700.000. Nah seperti itu. Kalau mau ganti ya sekalian istilahnya buang duit di sana. Kalau cuman buat istilahnya upgrade biar apa ningkat, sebaiknya nggak usah, karena sudah di set di pabriknya, sudah ada tesnya, sudah ada penelitian segala macam. Nah kalau upgrade karbon misalnya, itu tujuannya lebih ke durability, karena kalau felt washer dia lebih cepat, dia gini kayak rusak, aus segala. Nah sedangkan kalau carbon tex seperti ini dia durability-nya lebih lama. Ya itu aja sih. Kalau kekuatan ya kasihan reelnya. Kalau mau cari yang kuat ya cari yang besar, size 8.000 gitu, 10.000, 14.000, pasti kekuatan dragnya lebih besar. Jangan belinya yang 5.000 nanti kekuatannya seperti yang 14.000, nggak bisa. Oke, jadi sekian saja reviewnya. Di cetek gitu. Biasa kan gitu kan. Oke. Berarti ini saya sulap aja karena secara keseluruhan ini sama seperti Stradic FL. Kalaupun mau lihat tutorialnya silahkan cek di video Stradic FL aja karena sudah ada. Oke, saya akan sulap. Oke. Main sulap sudah. Udah langsung jadi. Oke Pak Robi, kesimpulannya ini worth money lah, tapi ada perbedaan beberapa part dengan Stradic. Jadi kalau disamakan dengan Stradic ini juga nggak bisa, karena ada beberapa perbedaan seperti tadi di sini di line rollernya ada satu bearing, satu bushing. Kemudian kalau Stradic di clickernya itu ada bearingnya, sedangkan Ultegra tidak ada. Nah jadi seperti itu perbedaannya. Jadi meskipun benar-benar mirip, tapi ada beberapa bagian-bagian yang beda. Sama halnya seperti Twin Power ke Shimano Stella, sekilas memang mirip, tapi ada saja bagian part-partnya yang tidak bisa disamakan dengan Stella. Begitu juga dengan Ultegra ini, dia tidak bisa benar-benar disamakan dengan Stradic, karena Stradic dia harganya lebih mahal daripada Ultegra. Dan tambahan untuk bodinya, bahan bodi ini menggunakan karbon CI4 ya, jadi dia karbonnya lebih ringan, dan lebih kuat ya, kuat seperti LT nya. Kalau di Daiwa kan LT, light and tough, seperti itu dia. Oke, kesimpulan beli. Jadi jangan mikir lagi, kalau mau lebih tahu lagi, lebih bisa merasakan bagaimana Ultegra, silahkan beli. Oke. Terima kasih sudah jadi kameramen hari ini dan membantu saya di pertanyaan-pertanyaan. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk dan informasi bagi Anda semua. Saya Denny Nadalum, keep strike, mantap. Keren. Dah gitu aja.